Sudah ya, 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Kenapa Kapolda itu diganti? Karena tidak kunjung juga menahan dan memenjarakan Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo. Padahal geng Solo sudah begitu gemesnya begitu. Widodo takut, UGM takut, Barreskrim takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, selamat pagi semuanya. Saya kira siapapun juga pasti akan merasa bosan dengan pembahasan seputar ijazah palsu ini. Apalagi kalau kita melihat mukanya Panci, Tifa, dan Rismon CS. Itu semakin membuat kita muak, sahabat ya. Dan video awal itu sengaja saya cuplikan bagaimana Pak Jokowi sepertinya sudah mulai marah dan kembali mengungkapkan adanya tokoh besar di belakangnya. Dan ini semua efek daripada kinerja kepolisian yang sampai hari ini tidak memperlihatkan ketegasannya terhadap para perusuh NKRI ini. Dan saya kira bukan saja saya yang merasa seperti itu, tetapi juga para rakyat Indonesia, netizen, dan itu terbukti. Tadi malam di video yang saya up, ada banyak tanggapan yang masuk dari netizen. Dan beliau secara umum betul-betul geram terhadap kinerja kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya, yang tak kunjung menjadikan Panci CS sebagai tersangka. Padahal kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Panci CS ini jelas-jelas adalah merupakan ujaran kebencian, hasutan, dan saya kira termasuk fitnah ya terhadap orang yang pernah memimpin kita selama 10 tahun. Nah, entah apa yang membuat Polda Metro Jaya sampai hari ini tidak memperlihatkan tajinya. Sehingga saya beranggapan jangan-jangan memang orang besar yang dimaksud oleh Pak Jokowi itu adalah orang yang memiliki kekuatan besar yang bisa menekan para polisi ini untuk tidak mentersangkakan mereka semua. Sebab kalau kita melihat ocehan-ocehannya sudah masuk sekitar 8 bulanan, 9 bulanan malah, itu terus saja dia membangun opini liar, dan terakhir ini juga sudah nimbrung bicara soal kasus Gibran Rakabuming Raka tanpa ada rasa takut sama sekali. Nah, termasuk ada Refli Harun di situ sebagai orang yang memang sepertinya menyiapkan diri untuk memframing kasus ini sejadi-jadinya. Saya tidak tahu dendam apa yang begitu dalam, kenapa bisa dia melakukan itu, seorang ahli tata kata ya, ahli tata negara, bisa sebegitu gila melakukan ini semua. Dan ini pasti akan berdampak pada jangka panjang ke depan kalau ini tidak segera dihentikan, dan apalagi kalau Polda Metro Jaya tidak segera melakukan pentersangkaan terhadap orang ini. Ini salah satu netizen yang komentar di video yang saya up tadi malam. Dia mengatakan begini, bosan, masyarakat sudah bertanya-tanya kenapa Roy Panci nggak dipenjara. Itu saking jengkelnya ini orang. Lalu ada juga ini langsung Polda Metro Jaya yang dia sebut Polda Metro lelet. Nah, ini coba lihat, Polda Metro lelet, polisinya lambat benar menangkap Roy CS. Ada juga ini, kepolisian, kejaksaan, dan Kapolri, Jaksa Agung di negeri ini gimana sih? Seolah memang disengaja dibuat drama cerita panjang, seolah ada pesanan dari pemerintah juga. Rakyat udah bosan.
polisi tidak serius menangani kasus ini. Jadi betapa banyaknya ini kalau saya baca semua ini, nadanya semua sama. Mungkin polisi menunggu rakyat mendatangi rumahnya Roy Panji memberikan pelajaran baru bertindak. Ini yang bahaya sekali nih, pernyataan begini nih. Nah, kenapa masyarakat begitu geram? Ya, karena efek daripada kinerja kepolisian. Jangan-jangan memang menunggu ledakan baru bisa bertindak cepat, dan itu yang berbahaya. Padahal kan polisi itu saya kira tugasnya bukan saja menindak, tapi juga melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Jadi penindakan sebenarnya itu urutan terakhir. Nah, kenapa ini Polda melakukan pencegahan dalam kasus ini dengan mentersangkakan cepat Panji CS? Karena lihat saja video-videonya akhir-akhir ini semakin liar, semakin barbar, dan bahkan menantang kampus-kampus di luar UGM untuk mengundang mereka melakukan bedah buku. Nah, saya juga nyatakan bahwa kampus-kampus yang mengundang para makhluk kucluk ini, saya pastikan akademisinya di sana itu adalah orang-orang yang busuk juga hatinya, itu busuk hatinya, otaknya bermasalah. Kalau misalnya ada kampus yang mengundang mereka ini, karena jelas-jelas yang dia hembuskan ke publik adalah kebohongan yang nyata. Karena itu Polda Metro Jaya jangan menunggu ada rumah terbakar, jangan menunggu ada rumah yang dijarah baru bertindak. Ini saya mohon maaf ya, disclaimer, saya tidak melakukan provokasi. Tetapi kalau saya baca ini ulasan-ulasan netizen ini, ratusan ini masuk, ada arahnya semua ke Polda Metro Jaya. Sehingga ke depan jangan salahkan rakyat kalau kemudian mengambil tindakan yang mereka anggap benar, karena dia tidak mampu menemukan kebenaran pada lembaga-lembaga negara yang diharapkan mampu menegakkan itu. Karena kan yang menjadi pertanyaan besar bagi rakyat hari ini, kepada siapa mereka akan berharap untuk penegakan hukum kalau bukan kepada polisi. Nah, khusus kasus soal pencemaran nama baik, soal penghasutan, ujaran kebencian yang dilakukan oleh Panji CS ini kan domainnya ada di Polda Metro Jaya. Nah, sampai akhir-akhir ini televisi nasional ini semakin gencar mengundang mereka to speak up. Akhirnya apa yang terjadi? Kebohongan pun akan jadi kebenaran kalau itu sering diulang-ulangi, terutama bagi masyarakat yang tidak pernah menggunakan otaknya berpikir. Karena itu langsung tersave itu di otak kecilnya, sehingga itu akan menjadi alam bawah sadarnya mereka. Setiap dia bangun dan melihat poster Jokowi, dia akan melihat sebagai orang yang berijazah palsu. Dia lihat Gibran pun juga akan dilihat sebagai orang yang berijazah palsu. Kenapa? Karena 1 kali 24 jam, setiap dia membuka HP-nya, setiap dia menonton televisi, Panji CS ini yang dia lihat keluar-keluar di situ. Inilah yang menjadi problem hari ini. Karenanya sekali lagi saya sangat berharap agar Polda Metro Jaya sigap menangani masalah ini. Karena kalau tidak, jangan salahkan rakyat kalau bertindak, Pak. Karena mereka sudah geram. Pak Jokowi pun kalau saya lihat pernyataannya, saya mencoba menyelami lebih dalam apa yang disampaikan, beliau juga sepertinya sudah mulai geram. Karena sudah 4 tahun katanya ini terus digoreng-goreng. Ini pasti ada toko besar di belakangnya. Ya pastilah. Semua yang waras pasti akan berpikir seperti itu. Dari mana mereka mendapatkan amunisi untuk bisa bertahan sampai hari ini berjuang? Kalau tidak ada bohir di belakangnya. Cepat atau lambat ini pasti akan terungkap. Nah, cuma kan harapan terbesar kita yang harus ungkap sebenarnya ini adalah Polda Metro Jaya. Sampai pada akar-akarnya, termasuk siapa yang menggerakkan makhluk-makhluk ini semua. Itu menjadi tanggung jawab Polda Metro Jaya itu. Karena kasus ini ada di sana.
Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.